Divisi pembahanan, PVC machining, divisi finishing. masukkan dalam vakum, kemudian kita hisap itu ya. Cara konstruksi, dimensi dan ukuran dan fungsi itu harus benar-benar 100%. Piece by piece, kita nggak random sih. Kita ngeceknya piece by piece. Ini salah satu kan untuk mempertegas serat kayu ya. Sebesar ini teman-teman yang full assembly. Full assemble ya. Ini benar-benar gede banget ini. Ini kayaknya aku juga bisa masuk dalam. Kita kasih alas, kita pastikan kontainer tidak bocor kayak gitu. Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini tuh special event, dari satu special event ini kita mau ngadain sesi wawancara sama beberapa narasumber yang sebagai PPIC di divisi pembahanan, divisi permesinan, kemudian di divisi finishing ya, yang diproduksi Lena Furniture. Ini kita lagi ada di pabrik Lena Furniture dan hari ini kita mau sesi wawancara. Setelah itu kita mau langsung tur pabrik, kayak gimana serunya, tonton terus. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat bergabung kembali di Ilena Talks edisi hari Sabtu hari ini ya teman-teman ya. Selamat happy weekend buat teman-teman semua ya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya di Ilena Talks edisi Sabtu ini bersama salah satu pegawai pabrik Ilena langsung nih. Hari ini kita mau ada sesi wawancara mengenai proses pembuatan furniture Ilena ya. Ini ditemani dengan Bapak siapa? Boleh kenalan dulu Pak? Nama saya Bapak Mursianto. Ya. Saya kerja di TV Catur Bakti Mandiri sebagai PTC ya, jabatan saya sebagai PTC. Mungkin itu yang bisa kita. Iya, boleh. Dari divisi mana nih Pak? Divisi pembahanan. Pembahanan ya Pak ya. Nah. Oke, ini ada Bapak Mursi teman-teman dari divisi pembahanan nih. Penasaran kan ya divisi pembahanan itu ngapain ya? Jadi boleh diceritakan nih Pak, untuk divisi pembahanan itu apa? Pembahanan itu dari bahan baku, Ya. dari kita beli bahan baku sampai di kerjaan nanti. Oke. Yang pertama kita di grid dulu. Setelah grid itu nanti kita melalui proses obat ataupun vakum ya. Jadi tujuannya itu biar enggak kena kutu. Itu jamin 100% enggak kena kutu. Dijamin 100% ya teman-teman bahwa Ilena sudah diberi obat terlebih dahulu ya sebelum tahap selanjutnya. Oke. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita masuk ke oven pengeringan. Pengeringan. Ya, di pengeringan itu kurang lebih selama 16 hari lah. 16 hari. 15 sampai 16 hari tergantung ketebalan daripada kayu. Oke. Itu MC kayu itu dijamin kering, sudah di kekeringan MC di 6 derajat ya. Itu MC-nya gitu, jadi kayu itu udah benar-benar udah kering. Baik. Kemudian kita kita susun di gudang, kemudian kita keluarkan, ada proses di asah, di cutting, dibelah juga itu ya. Terus nanti kalau kayu kita pengen yang lebar, itu nanti kita laminating. Oh, dilaminating. Dilaminating, disambung-sambung. Berarti misalnya kita menginginkan kayu lebarnya 1 meter kali panjang 2 meter gitu bisa. Jadi kita laminating gitu ya. Sesuai ini ya Pak, request. Sesuai request daripada order. Oke, seperti itu. Baik. Kemudian kalau boleh tahu nih Pak, jenis bahan kayu yang sering digunakan apa aja Pak? Kayu yang digunakan, kebetulan di sini kita membuat contoh ya. Oke, langsung dibawakan contoh nih teman-teman Ini semua nih. ada kayu mahogani, kayu mahoni ya. Kayu mahoni. Oke. Kemudian ada juga kayu daripada kayu oak juga ada. Kayu oak. Ini kayu oak semacam ini. Oke, mungkin boleh Terus sambil mesti apa ya, kita tunjukkan langsung. Ini kayu oak ya teman-teman, jadi seperti ini. Terus Oke. ada kayu sungkai. Kayu sungkai juga ada. Kayu sungkai ya, Ini Pak. kayak gini kayu sungkai Seperti ya. ini kayu sungkai, ini kayu oak. Ini kayunya lebih berat daripada kayu mahoni. Oke. Kemudian ada juga kayu mindi. Kayu mindi. Nah, kayu mindi ini agak ringan kayunya. Kayunya agak ringan. Tapi juga kualitasnya bagus sih. Kualitasnya Iya. bagus ya, Pak. Terus kemudian kita juga pakai bahan baku dari MDF Iya. ya.
juga partikel. Partikel. Oh, Lah bedanya MDF sama partikel ini, kalau partikel kan ini seratnya agak gede-gede ya, kurang padat gitu toh. oh begitu ya. Tapi juga kekuatannya udah lumayan cukup kuat. Kalau MDF agak halus, agak rapat gitu ya. Jadi tinggal kerapatannya ya Pak ya. Kalau ini MDF itu kayu apa nih Pak kalau boleh tahu bedanya sama? MDF itu bahan bakunya dari kayu Kalimantan loh biasanya, dari kayu-kayu keras. Dari kayu-kayu keras. Berarti berbeda Kayu ya Pak keras, sama yang berbeda. kayu-kayu yang kayu mindi, kayu mahoni. Iya. Oke, nih seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk kayu MDF dan partikel. Ini jenis kayu olahan ya Pak ya. Iya. Oke, ini kalau yang partikel itu dia ini ya teman-teman ternyata kerapatannya kurang ya dari dibandingkan sama yang MDF. Kalau MDF kalau aku lihat nih mungkin di kamera bisa terlihat ya teman-teman ya dari sisi kerapatannya beda. Kalau yang di particle board dia untuk rongga-rongganya terlihat lebih besar ya daripada yang MDF. MDF ini benar-benar rapat banget teman-teman, kayak sama sih kayak seperti kayu-kayu kayak kayu oaks, kayu mindi seperti itu ya. Dari tingkat kerapatannya berarti lebih bagus MDF ya Pak ya ternyata daripada partikel. Oke. Terus Pak ini aku mau nanya juga nih Pak. Ini kan kayak kayu oaks kemudian kayu mindi itu kayak kalau misalnya aku nih orang awam melihat tuh kayak sama aja ya Pak, yang membedakan apa Pak biar itu dari apa motif kembangannya itu jelas udah beda. Oh, dari motif ya. Dari serat-seratnya. Dari motif serat-seratnya kembangan itu beda. Oke, ini mungkin teman-teman juga biar bisa apa ya langsung melihat ya. Ini untuk kayu oaks tuh kalau aku rasakan dia lebih berat ya teman-teman daripada kayu mindi, betul ya Pak ya? Betul. Dia kemudian untuk dari serat-seratnya yang membedakan nih untuk kayu oaks dia tuh serat-seratnya seperti ini ya teman-teman. Ya, untuk serat-seratnya kayak gini, kalau yang kayu mindi seperti ini. Terus kalau misalnya teman-teman pengen membedakan langsung mungkin dari sisi ini ya, lebih berat di kayu oaks teman-teman. Jadi benar-benar kalau yang kayu mindi itu lebih ringan ya, agak ringan daripada kayu oaks seperti ini. Oke Pak. Untuk kayu sungkai ya Pak, kayu sungkai juga banyak digunakan ya ternyata Pak? Banyak digunakan ini. Ini kayu sungkai ini kalau udah diproses di mesin dia itu halus sekali ini juga. Motifnya juga lebih bagus ini. Motifnya kayu lebih sungkai bagus, ini. ya. Lebih berat lagi daripada kayu. Oke, tadi kayu midi dan kayu oaks nih teman-teman. Lebih kuat itu lebih harusnya. kuat yang kayu sungkai ya. Iya. Ini teman-teman lihat ya. Ini untuk yang kayu sungkai seperti ini, dia motifnya tuh lebih terasa lebih apa ya, lebih tegas sih untuk yang kayu sungkai seperti ini ya, untuk kayu sungkai. Kalau kayu mahoni mungkin lebih mudah dibedakan ya dari sisi warna. Ya, warna juga. Warnanya terus bisa. warna terus motifnya juga seperti ini. Beda banget ya warnanya. Kebanyakan mebel-mebel ini pakai yaitu mahoni itu kalau yang lokalan sini biasanya gitu. Oke, dari lebih banyak di mahoni. Ada yang nanya Kak? Ya? Iya. Barang yang paling mahal apa Kak? Barang yang Paling mahal sekarang kelihatannya nih kayu oak ya, white oak. White oak ini mahal sekali ini. Oke, kenapa Pak? Ini kayu impor. Oh, impor. Jadi kayu oak ini dari Amerika gitu. Ada yang Amerika, ada yang mana ya? Kelihatannya Amerika nih kayu white oak ini. Ini lebih mahal soalnya kita impor. Impor ya Pak. Oke. Di lokalan jarang sekali kayu oak. Kayu oak. Kelihatannya tidak ada. Berarti yang produksi menggunakan kayu oaks itu bahan bakunya pasti impor ya Pak? Iya. Dan ini kan kita juga biasanya kalau ekspor kan kita apa itu tergantung daripada permintaan buyer kan gitu. Oke. Berarti dari jenis kayunya pun sudah ditentukan ya Pak ya? Jadi buyer mintanya kayu oak atau kayu mahoni atau apa itu dari buyer. Jadi nanti kita tinggal eksekusi ya seperti itu. Oke. Ini kalau boleh tahu Pak, kenapa sih kok pilih kayu-kayunya kayu yang kayu sungkai, kayu mahoni, kemudian kayu mindi, kayu oaks itu ada kelebihannya kah daripada kayu-kayu lainnya? Biasanya kan orang-orang taunya kayu jati ya teman-teman ya. Atau ada mungkin ada kelebihannya ternyata gitu Pak? Ya itu kalau kayu jati itu biasanya kan apa ya seperti mebel dan kinjip poronan itu memang itu kalau orang Indonesia kayu jati itu udah apa itu udah ngetren, udah bagus ya. Tapi ini juga kita ada kayu-kayu yang dari perhutani yang enggak kayu jati itu kan ada seperti mahoni, terus kayu mindi juga itu soalnya teksturnya bagus tergantung daripada pasaran kan gitu. Oh gitu.
berarti dari sisi kekuatan ya sama ya Pak Kekuatan sebenarnya. hampir sama ya. Oke, berarti sama-sama kuat ya teman-teman dibanding ya walaupun bukan kayu jati, ternyata untuk kayu mahoni, kayu sungkai, kemudian ada kayu mindi, kayu oks itu juga tidak kalah kuat daripada kayu jati ya. Jadi memang dari sisi kekuatan itu sebenarnya sama ya Pak ya. Hampir sama. Hampir sama. Oke. Terus untuk kelebihannya Pak apa nih Pak? Untuk misalnya kayu mindi kelebihannya dia mungkin lebih kuat air atau gimana Pak? Nek masalah kuat air itu gimana ya? Kayak seperti semua kayu kalau kita kena air terus menerus tetap akhirnya rapuh kan gitu. Oke. Termasuk kayu jati pun sama termasuk ya? jati pun sama. Kalau kena air terus menerus, kena hujan, kena panas gitu akan rapuh, akan pecah-pecah kan gitu. Oke. Berarti untuk masalah kekuatan dan kelebihan itu ya sama semua ya untuk jenis kayu, asalkan mungkin perawatan kita nantinya yang disesuaikan ya teman-teman, mungkin harus sering merawat atau sering membersihkan seperti itu ya Pak ya, mengurangi tidak sering terkena air juga itu salah satu jenis perawatan ya teman-teman. Kemudian nih Pak, kalau boleh tahu nih bagaimana sih Pak cara Bapak memilih bahan baku yang berkualitas nih Pak? Bahan baku berkualitas itu biasanya yang pertama ya itu dari kayu itu benar-benar fresh, jadi tebangan baru ya. Tebangan baru. Jadi tebangan baru dari perhutani itu kita ambil. Kalau yang udah lama biasanya kan ada kutunya, terus ada gobal yang seperti apa itu rapuh gitu ya. Jadi kalau fresh itu kita kayunya masih kayu baru itu kualitasnya bagus. Kualitasnya gitu, bagus. kita milihnya gitu. Oke. Berarti untuk pemilihan bahan baku sendiri Bapak langsung terjun untuk memilih ada yang bagian itu ada. Ada bagian pembelian itu ada sendiri. Oke, berarti benar-benar sudah dipastikan bahwa kayu yang digunakan oleh Ilena adalah benar-benar kayu yang berkualitas, kayu fresh, kayu tebangan baru teman-teman. Jadi benar-benar fresh itu. Oke Pak, nih kalau bahan bakunya sendiri itu berarti untuk pabrik Elena ini sendiri melakukan pembelian ya Pak ya? Iya, pembelian. Dari perhutani. Dari perhutani teman-teman. Oke, jadi memang asal kayunya memang dari perhutani. Jadi dan dipastikan juga bahwa kayu yang dipilih memang tebangan baru ya Pak ya? Tebangan baru, tidak menggunakan kayu yang lama ya teman-teman. Jadi memang kita sudah pastikan benar-benar dari perhutani kayunya dan ini tebangan baru. Oke, kemudian kalau boleh tahu juga nih Pak, dalam satu hari ini divisi pembaharan tuh bisa memproses berapa banyak kayu Pak? Sehari kurang lebih 10 meter kubik. 10 meter kubik? Per hari. Jadi tergantung permintaan dari marketing ya. Oke, tergantung. Ya rata-rata per hari 10 meter kubik. 10 meter kubik ya Pak ya? Oke, itu untuk diolah berbagai jenis ini ya Pak, model jenis, ya? Oke Pak, nih terus kalau misalnya kan bahan baku datang gitu ya, terus untuk tahap awalnya diapakan Pak setelah bahan baku datang itu? Bahan baku yang dari luar tuh? Iya, itu tadi kita grid dulu, sesuaikan dengan pembelian, misalkan berapa kubik kita beli, kita grid dulu. Setelah kita grid nanti kita obat, kita vakum untuk menjaga apa itu tidak kena kutu kan gitu. Kita vakum. Setelah itu terus kita open ya, pengeringan. Pengeringan itu ya Pak ya, yang selama 16 hari itu ya. Selama 16 hari. Oke, berarti memang tidak langsung diolah ya teman-teman. Jadi memang perlu treatment khusus seperti diberi obat agar nanti tidak kena kutu atau rayap ya. Jadi memang benar-benar untuk Ilena sendiri anti rayap sudah dipastikan ya Pak ya. 100% anti rayap karena sudah melewati proses. Gimana Kakak? Di vakumnya menggunakan apa Kak? Menggunakan apa Pak? Vakum ada mesin khusus ya. Jadi kita bahan baku kita masukkan dalam vakum, kemudian kita hisap itu ya, kita hisap. Setelah kita hisap nanti kita masukin obat. Jadi obat itu benar-benar masuk ke dalam pori-pori ini. Pori-pori, jadi obat itu vakum tidak hanya di luar, tapi sampai ke dalam. Sampai ke dalam meresap ya. Meresap sampai ke dalam itu. Meresap sampai ke dalam. Jadi sudah dipastikan ya setelah proses vakumnya selesai langsung dimasukkan obat itu ya teman-teman. Untuk vakumnya sini kita menggunakan alat khusus. Mungkin next sesi akan kita tunjukkan juga mungkin alat vakumnya ya Pak ya. Alat vakum dan mungkin pada saat pengobatannya seperti apa akan kita tunjukkan ke teman-teman semua ya. Teman-teman boleh di follow dulu yang belum follow supaya pada saat kita nanti tur pabrik ya Pak ya kita bisa tunjukkan ke teman-teman dan teman-teman nggak ketinggalan nih. Oke nih Pak. Kalau mau
di pembahanan ya ini, kalau mau proses pembahanan itu, kalau boleh tahu alat yang digunakan itu apa aja Pak? Alat yang digunakan di pembahanan itu Iya. yang pertama ada cutting. Cutting ya? Ya, jadi bahan baku kan panjangnya 2 meter up. Iya. Itu kita cutting sesuai dengan order yang turun kan gitu, Oke. sesuai SPK ya. Setelah cutting nanti kita kita pasah, kita serut itu ya, Oke. biar tebalnya sama. Kemudian kita proses belah, terus kemudian kalau yang permintaan solid kita langsung bisa sanding master untuk menghaluskan. Kalau pengen bahan lebar itu nanti kita proses laminating dulu gitu. Oh, di laminating. Berarti kayak di gini ya Pak ya? Ya, Ya, di laminatingnya nyamping gini. Oh, nyamping. Nyamping Oh, gini gitu. untuk kelebaran biasanya. Oh, Kan ini oke. panjangnya sekitar 2 meter atau 180. Nanti kita kalau pengen lebarnya sampai 50 cm ya kita laminating sampai 50 cm gitu. 50 cm. Berarti kayak ditempel gini ya? Ditempel. Menggunakan mesin ya teman-teman. Ada yang komen, mau lihat dong vakumnya, penasaran nih. Oke, boleh teman-teman ya. Nanti mau ditunggu aja ya. Nanti kita akan tur pabrik juga ya. Jadi yang belum boleh di follow, makanya biar nggak ketinggalan saat kita nanti tur pabriknya teman-teman ya. Oke Pak, berarti menggunakan mesin laminating ya. Terus apa lagi nih Pak mesinnya yang digunakan? Mesin yaitu Itu aja. mesin itu, terus mesin sanding master. Terus kita juga punya hot press biasanya untuk nempel veneer itu ya. Oke, oh iya ini lupa Nah, ini veneer lupa belum ya. kita belum jelaskan. Ini ada veneer ya teman-teman ya. Jadi veneer itu adalah lapisan ya Pak. Lapisan. Ini kalau boleh tahu bisa dijelaskan Pak, ini veneernya apa aja? Oh, veneer yang kita gunakan ada veneer jati, ini veneer jati, veneer walnut, ini ya, ini veneer walnut ini juga impor ini. Oh impor ya Pak. Terus veneer white oak juga impor. Kalau veneer mahoni ini lokalan. Terus veneer as ini juga impor. Kemudian untuk veneer mindi ini lokalan juga. Terus veneer albasia atau sengon ini juga lokalan banyak. Oke, berarti ini misalnya ini kan veneer adalah serat ya Pak ya? Iya, serat. Serat asli dari kayu ya. Berarti ini kalau misalnya veneer jati itu gimana Pak nanti nempelinnya? Kita nempel pakai hot press, mesin hot press ya. Ini kita kasih lem rata, nanti kita tempelkan gini toh. Jati lah ini terus kita press pakai hot press. Selama 5 menit ya. Kita hot press itu 5 menit udah kering, itu udah nempel sempurna ini dengan suhu 90 sampai 100 derajat. 90 sampai 100 derajat. Hot pressnya itu. Oke, berarti ya. benar-benar tertempel ya. Oh, bisa ya teman-teman. Jadi misalnya kayunya dari kayu mindi, tapi kalau teman-teman pengen serat-seratnya serat-serat jati ya, biar lebih cantik, berarti ditempel ini veneer ya Pak ya, kayak gini ya. Iya. Oke, seperti Ilena juga ya teman-teman, kita menggunakan kayu mahoni ya Pak ya. Kayu Ini kita tempel jati, mahoni gitu. yang kemudian ditempelkan ke veneer jati seperti ini. Jadi dipres gini ya Pak, Iya, sampai lapisan atau veneernya itu menempel dengan sempurna seperti ini ya teman-teman. Oh gitu ya. Iya. Oke, seru juga ya. Mungkin nanti kalau misalnya kita lihat proses aslinya ya, makanya teman-teman stay tune aja. Oke. Berarti untuk veneer yang digunakan di pabrik ini ada beberapa ya Pak? Ada veneer jati, veneer sengon, jati, veneer sengon, veneer oak, veneer mahoni. veneer Terus walnut juga ya, ada. walnut. Oke, ini kalau dari bedanya apa ya Pak? Kalau dari segi ketebalannya kah atau dari Ketebalannya tuh hampir semua sama 0,6 mili ya. Cuman yang membedakan warna-warna ini juga sama serat kembangan itu ya. Membedain ya. Berarti bedanya ada di Itu ini tergantung dari permintaan pasar juga itu. Mintae yang pengen yang apa. Sekarang ya lagi ngetren kan ini seperti veneer walnut ini sama veneer ini apa itu white oak ini White lagi oak. ngetren juga ini di ekspornya ya. Oke, ini white oaks lagi ngetren ya, yang best seller ya Pak. Iya, Best sellernya ini white oaks teman-teman. Jadi untuk serat-seratnya kayak gini ya. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin serat-seratnya kayak gini, ini udah pasti serat-serat dari white oaks ya Pak ya. Ini kalau walnut warnanya paling beda sendiri teman-teman. Jadi warnanya dia lebih gelap, ya agak kehitaman ini. Dan ini benar-benar serat asli ya Pak ya. Iya. Serat asli kayu teman-teman, yang dibelah tipis sampai 0,6 mili. 0,6 mili itu. 0,6 mili. Jadi seperti ini teman-teman. Oke Pak, ternyata banyak ya Pak ya untuk prosesnya ya. Iya, kita tahu kan paling habis dipotong kemudian dibentuk sesuai permintaan mau bikin kursi atau apa, ternyata banyak banget proses tahapannya ya. Iya. Oke Pak, kalau total nih Pak proses pembaharan itu makan berapa lama Pak?
Biasa kalau kita itu pembahanan itu 3-4 hari paling. 3-4 hari sampai selesai dari bahan baku sampai ke mesin sanding master itu sekitar 3 hari 4 hari gitu. Tergantung banyaknya daripada permintaan itu ya. Berarti memang tergantung ini ya permintaan dari buyer ya, inginnya modelnya seperti apa, banyaknya berapa juga. Pak. Kalau boleh tahu ya, kalau standar kualitas yang diterapkan di divisi pembahanan itu seperti apa, Pak? Standar kualitas di sini ya biasanya kita yang pertama ukuran itu harus size ya, karena kita dari pembahanan nanti masih kirim di machining ya. Kita biasa ada lowen lah, cuttingnya itu ada lowen, terus untuk kelebaran juga. Jadi kita kirim di bidang machining itu nanti udah bentuk square itu. Bentuk persegi, bentuk square persegi, ukuran tebal kali lebar kali panjang gitu. Biasanya gitu. Berarti sudah tinggal diolah di divisi selanjutnya. Baik Pak, kalau misalnya di divisi pembahanan ini berarti ada QC-nya ya Pak ya, quality control-nya? Ada QC. Berarti kalau misalnya ada yang kurang gimana Pak? Itu treatmentnya di QC-nya apa diolah lagi atau di gimana? Kita revisi biasanya kurang. Kalau kita bisa direvisi, kita revisi. Kalau tidak bisa ya kita singkirkan nanti untuk bahan baku yang lain. Berarti sama sekali tidak digunakan ya Pak kalau sama kalau memang tidak memenuhi standar kualitas ya tetap kita sortir. Tapi dari bahan baku kita kan sudah ada penyortiran. Jadinya untuk di barang tengah jadi itu udah minim sekali lah untuk kesalahan ya Pak ya. Berarti memang seketat itu ya teman-teman, dari divisi awal pun sudah disortir ya, benar-benar yang kurang tidak akan kita gunakan ya. Sebagus itu untuk kualitasnya teman-teman. Ya Pak ya. Selama Bapak di divisi pembahanan ini ada tantangannya nggak Pak saat proses pembahanan? Biasanya tantangannya itu order baru ya. Order baru yang keluar, yang turun order baru itu biasanya kita memang butuh butuh pembahasan dulu untuk sistem kerjanya gimana itu tetap kita dari awal, kita bahas dari awal supaya dalam kita nanti waktu mulai kerja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan gitu. Berarti di situ ya itu Pak. Tantangannya itu proses sistem kerjanya itu di pembahanan hampir sama sih. Hampir sama semua ya setiap divisi. Baik. Cuman yang membedakan paling ukuran-ukurannya aja ya Pak. Jadi memang ada tantangan khusus ya setiap permintaan. Baik Pak, kalau di divisi pembahanan ini pasti menjalin kerjasama dengan divisi-divisi lain atau tetap Pak? Kerjasama, ada komunikasi, tetap ada komunikasi. Baik. Ternyata memang baru di divisi pembahanan aja kayaknya prosesnya udah lama banget ya. Ternyata masih ada proses-proses selanjutnya ya Pak ya. Baik. Ternyata memang banyak banget. Jadi teman-teman habis ini boleh stay tune lagi ya. Karena kita habis ini mau bahas setelah divisi pembahanan di divisi selanjutnya ya Pak. Divisi apa nih Pak kalau boleh tahu? Di sini biasa di machining. Divisi machining. Divisi machining. Berarti habis selesai diproses di divisi pembahanan langsung dilempar di divisi machining untuk olah lebih lanjut. Baik. Teman-teman boleh stay tune, yang belum follow boleh di-follow. Nih penasaran kan proses selanjutnya seperti apa. Jadi tunggu sebentar lagi kita mau wawancara juga sama yang pegang divisi machining. Halo, selamat pagi teman-teman semua ya. Terima kasih sudah bergabung kembali di Elana Talks edisi hari Sabtu. Tadi kita sudah sempat membahas dari divisi pembahanan, divisi awal setelah bahan baku datang. Kemudian saat ini kita udah ditemani lagi dengan narasumber yang oke banget ya, dari salah satu divisi permesinan nih. Boleh kenalan dulu Pak? Ya. Nama saya Yasid. Boleh Yasid. Di sini sebagai PPC Machining. PPC Machining di bagian permesinan ya teman-teman ya. Pak. Ini kan tadi kita sudah bahas-bahas dengan Bapak Mursi ya, PPC juga di divisi pembahanan, divisi awal ya. Kemudian ini di divisi permesinan, ini gimana sih Pak proses kerjanya Pak di divisi permesinan itu? Ya, untuk divisi machining itu kita fokus pada konstruksi sebuah produk. Konstruksi sebuah produk ya teman-teman ya.
Oke, baik. Terus gimana Pak untuk alurnya atau tahapannya seperti itu? Ya, jadi komponen-komponen atau bahan baku yang dari divisi pembahanan, Ya. kemudian masuk ke divisi mesinning. Oke. Itu nanti di situ kita ada proses sortir bahan baku awal. Sortir bahan baku awal ya? Iya, jadi itu sortir piece by piece per komponen ya. Per komponen. Jadi kita sortir sesuai kriteria. Misal produk atau komponen itu tidak boleh kapuk, tidak boleh ada kutu, tidak boleh ada crack atau pecah. Harus benar-benar fresh, sesuai kriteria, tidak ada cacat ya. Tidak ada cacat, itu baru nanti layak kita proses ke semua di divisi mesinning. Divisi mesinning, oke. Berarti dari divisi pembahanan tadi kan sudah ada QC-nya, ternyata ada QC lagi ya Pak di divisi awal, oke. Baru awal udah ada QC-nya lagi teman-teman ternyata ya, seketat itu ya Pak ya. Baik, kalau mesin-mesin yang digunakan nih pasti penasaran kan teman-teman semua. Di divisi mesinning pasti mesinnya banyak ya Pak ya? Banyak sekali. Banyak sekali, oke. Mungkin boleh di sharing sedikit Pak, gambaran umum gimana nih mesinnya apa aja? Itu ada mesin potong, mesin cutting, kemudian ada mesin spindle, ada mesin, kita juga punya hot press, terus ada mesin bur, ada mesin amplas sanding. Oke, amplas. Oh, berarti amplas itu juga pakai mesin ya Pak ya? Ngamplas. Ada. Oke, berarti bukan ngamplas manual ya teman-teman. Ada mesinnya ternyata untuk mengamplas ya teman-teman. Oke, baik. Berarti lumayan banyak ya Pak ya. Kalau boleh dijelaskan sedikit Pak, mesinnya kegunaannya masing-masing gimana Pak? Kalau untuk cutting itu untuk potong ukuran komponen atau bahan. Kemudian untuk yang spindle itu untuk bikin profil komponen. Satu misal bentuk round atau setengah lingkaran, jadi nggak bentuk sudut seperti ini, square ya kita. Ini bikin round itu bisa pakai mesin spindle. Kemudian kalau bur mungkin sudah banyak yang tahu ya, kalau bur itu berarti melubangi kayu ya, seperti itu. Dan untuk yang terakhir tuh amplas sanding master, jadi fungsinya untuk memperhalus permukaan komponen. Oke, berarti memang untuk kayak ngamplas itu juga ada mesinnya sendiri dan gunanya sendiri-sendiri. Mungkin nanti kita akan langsung juga tunjukkan ke teman-teman untuk mesin-mesinnya itu bentuknya seperti apa aja dan proses kerjanya di divisi mesinning seperti apa. Itu nanti ada di sesinya tersendiri, teman-teman boleh dibantu follow dulu biar nggak ketinggalan saat kita beneran tur pabrik ya Pak ya, ditemenin Pak ya. Oke. Nih Pak, kalau boleh tahu juga nih Pak, untuk kapasitas produksi di divisi mesinning sendiri itu memproduksi berapa banyak Pak? Untuk kapasitas kita ada acuan standar, itu mulai dari 4 meter lari per menit sampai dengan 8 meter lari per menit. Kalau itu dikonversikan ke komponen itu bisa mulai dari 420 piece sampai 3.600 piece per hari. Per harinya Pak, 3.600 piece per hari teman-teman? Per hari, per mesin, per operator. Per hari, per mesin, per operator. Itu kalau misalnya beberapa operator dikali berapa ya Pak ya? Waduh, banyak banget ya teman-teman, ternyata untuk produksinya sebegitu masif ya, sebegitu banyaknya ya. Oke, aku juga penasaran ya nanti gimana ya cara kerjanya aslinya tuh gimana, terus proses misalnya di mesin pengamplasan, mesin burnya seperti apa, nanti kan kita tunjukkan langsung ke teman-teman semua. Oke Pak, terus kalau boleh digambarkan nih sebenarnya ada berapa tahapan Pak di divisi permesinan dalam mengolah? Ya, ada 4 tahapan ya. Mulai dari yang pertama itu sortir bahan baku, kemudian yang kedua itu bidang cutting, kemudian yang ketiga itu bidang spindle bur, dan yang terakhir keempat bidang amplas mesin. Terakhir untuk di divisi permesinannya berarti amplas ya Pak? Iya. Oke, pertama ada sortir dulu ya Pak, setelah bahan dari divisi pembahanan disortir, kemudian masuk ke cutting. Oke, setelah masuk ke cutting ke spindle blur ya Pak. Itu kemudian terakhir pengamplasan itu ya Pak ya. Berarti ada 4 tahapan pada saat masuk ke divisi permesinan sendiri. Berarti untuk karyawannya pun banyak ya yang di divisi permesinan Pak? Ada 45. Ada 45. Wah, lumayan banyak ya teman-teman, itu sudah per masing-masing bagian ya Pak? Oke, terus kalau boleh tahu nih Pak, untuk proses kayu diolah di divisi permesinan itu berapa lama Pak?
Kalau yang biasa kita jalan itu per bidang itu butuh waktu 2-3 hari. Per bidang butuh 2-3 hari. Untuk satu kontainer ya. Untuk satu kontainer ya. Wah, satu kontainer banyak banget ya Pak ya. Iya. Itu 2-3 hari di setiap bidang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya 2-3 hari di awal nanti langsung dilempar ke bidang selanjutnya gitu. Oke. Dan setiap bidang membutuhkan 2-3 hari. Jadi untuk memproses 1-2 furniture itu ternyata waktunya lama sekali ya Pak ya. Prosesnya panjang banget dan setiap proses ternyata ada QC-nya ya teman-teman ya. Seperti tadi setelah masuk divisi permesinan ternyata baru awal aja udah di QC ya, ada quality check-nya juga. Benar-benar ketat sekali ya teman-teman. Baik, terus kalau target yang dicapai di divisi permesinan itu apa aja Pak targetnya? Kalau target utama untuk divisi mesin itu kita harus menghasilkan produk yang sesuai konstruksi ya. Oke, sesuai konstruksi. Itu target utama di divisi mesin itu. Jadi konstruksi sebuah produk, misal set table atau mungkin coffee table, itu secara konstruksi, dimensi dan ukuran dan fungsi itu harus benar-benar 100%. Harus benar-benar 100%. Dan acuannya kita di gambar kerja. Oke. Ada yang nanya, kalau jenis kayunya beda, mesinnya sama nggak Pak? Oke, ini ada yang bertanya Pak. Ya. Kalau jenis kayunya beda, mesinnya ada beberapa yang menggunakan mesin yang sama, ada pula beberapa yang menggunakan mesin yang beda. Oke, berarti memang untuk mesin berarti otomatis banyak stoknya ya Pak ya, maksudnya ada banyak jenis-jenisnya ya Pak ya? Iya. Gitu. Oke, berarti memang banyak banget. Nanti akan kita tunjukkan langsung ke teman-teman sekaligus lihat langsung praktek langsung ketika di divisi permesinan itu seperti apa ya. Baik, aku penasaran ya Pak, kalau untuk gambar konstruksi itu yang menentukan siapa nih? Ada timnya sendiri kah? Kita dapat gambar kerja dari tim R&D. Oh, tim R&D itu tim apa lagi nih Pak? Itu bagian desain. Oh, yang mendesain ya teman-teman. Desain produk. Oke, desain produk ada tim sendiri dan itu sudah memberikan ini ya Pak, patokan ya atau syarat khusus model ya seperti yang akan diikuti. Oh, seperti itu. Baik. Oke, baik. Untuk kelebihan mesin yang digunakan tuh apa aja Pak? Kalau di divisi mesin itu kita punya satu spesial mesin yang digunakan untuk produksi itu yang kita unggulkan di sini mesin sanding wire brush. Sanding wire brush itu apa? Sanding wire brush itu berfungsi untuk mempertegas serat sebuah kayu. Mempertegas serat sebuah kayu itu dengan plastik ya. Oke, itu berarti jadi satu misal seperti serat kayu ini ya, meja ini biar mempunyai nilai yang tinggi itu serat-serat kayu ini kelihatan lebih tegas ya, dirastik kan. Pakai menggunakan mesin sanding master wire brush. Oke, berarti ada mesinnya khusus. Jadi kenapa ini kok kayak serat-seratnya mungkin teman-teman bisa lihat ya, ini kayak serat-seratnya lebih tegas ya, warna-warnanya juga ada yang warna agak kehitaman, ada yang warnanya terang, itu ternyata masuk ke sanding wire brush itu tadi ya Pak ya. Oke, mesin sebesar apa Pak? Kalau boleh tahu nih Pak. Kalau ukuran mesin 2 meter kali 2 meter lah. 2 meter kali 2 meter, wow besar sekali. Satu mesin itu Pak? Iya. Satu mesin 2 meter kali 2 meter, wis gede banget ya teman-teman, bisa dibayangkan ya. Wah, kirain kan mesinnya kecil-kecil ya, ternyata mesinnya besar-besar juga ya Pak ya. Oke, baik, berarti otomatis kalau mesinnya besar-besar dan banyak harus sering-sering dirawat kan ya Pak ya? Benar. Oke, mungkin bisa diceritakan juga Pak seberapa sering untuk perawatan mesinnya atau ada kriteria-kriteria khusus untuk perawatnya? Untuk perawatan itu kita lakukan 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Waktunya fleksibel ya, itu dari tim maintenance, kita juga punya tim maintenance untuk mengecek semua fasilitas-fasilitas di perusahaan ini, terutama untuk yang di mesin-mesin itu. Yang kita cek di sini mengenai ketersediaan oli, dan mesin kan pasti ada oli, kemudian untuk mengecek jaringan-jaringan kelistrikan di mesin juga, kemudian sama spare part seperti yang di setiap mesin pasti ada piring-piring, laker, itu juga perlu dicek
kering apa enggak atau Oke. masih layak digunakan atau enggak. Oke, berarti memang ada waktu-waktu khusus dan ini sudah pasti 1 bulan 2 kali ya Pak Iya. ya? 1 bulan 2 kali, baik. Kalau QC-nya sendiri Pak, di divisi permesinan ini ada nggak Pak? Untuk QC utama itu nanti setelah proses amplas ya, bidang amplas. Oke. Sebelum masuk ke finishing kita Baik. ada QC produk. Ada QC produk ya, baik. Yang dicek apa aja Pak kalau di sini? Nah, karena divisi mesinning itu fokus pada konstruksi sebuah produk, jadi yang disortir itu kesesuaian produk terhadap gambar kerja. Oke. Jadi konstruksinya harus sesuai. Kemudian yang kedua itu secara permukaan kehalusan komponen harus sesuai dengan kriteria layak untuk di finishing. Oh gitu Pak, oke, berarti ada QC-nya sendiri itu tapi sesuai dengan gambar kerja ya Pak ya, yang Iya. di QC, oke. Kalau boleh tahu juga nih Pak, selama Bapak menjabat di divisi permesinan ini kan pasti sudah banyak sekali ini ya Pak, tantangan-tantangan yang terjadi pastinya ada ya Pak ya. Kira-kira apa Pak yang tantangannya? Untuk tantangan biasanya kalau kita ada desain-desain baru ya. Desain baru ya Pak ya? Desain-desain Oke. baru Oh. itu ada sedikit tantangan, tapi kalau kita bisa benar-benar memahami dan mempelajari desain itu, saya kira tantangan itu jadi lebih mudah. Oke. Jadi kita bisa seolah-olah kita menyatu dengan desain itu dan kita serasa mengenal ternyata desain ini sederhana dan itu bisa kita kerjakan. Oke, pernah nggak sih Pak, kalau menurut Bapak ini untuk desain yang paling sulit itu yang kayak gimana Pak modelnya? Nah, desain untuk yang cukup jadi satu tantangan Iya. kita pernah itu untuk desain yang berbentuk lengkung-lengkung ya konstruksinya. Ya. Oh, lengkung-lengkung, itu berarti gimana Pak? Ini kan juga melengkung ya Pak ya? Nah, satu misal nih kayak bentuk lingkaran Baik. atau bentuk setengah lingkaran atau nanti ada yang bentuk seperti gelombang. Oh, Nah, gelombang, itu ada tantangan tersendiri. Oke, berarti bentuknya tuh untuk yang di pabrik Ilena ini sendiri nggak cuma ini ya Pak, nggak cuma kotak aja ya Pak ya, Iya. ternyata ada bentuk-bentuk lain ya teman-teman, dan itu ternyata cukup menjadi tantangan tersendiri ya. Oke Pak, makasih banget ya Pak ya, Pak sudah Iya. menemani untuk Sama-sama. sesi wawancara ini ya. Kita nanti juga bakal ketemu lagi ya Pak ya waktu sesi tur pabrik, mungkin Oke. boleh ditemenin Pak. Iya. Ya saya juga. Oke nih teman-teman, makasih yang udah bergabung di Ilena Talks ya. Habis ini kita mau lanjut lagi ke divisi selanjutnya setelah dari divisi permesinan ya, di divisi finishing ya Pak ya. Iya, Oke. Setelah nanti di divisi finishing mungkin kita akan langsung tunjukkan ke teman-teman untuk di pabrik itu aslinya seperti apa ya proses kerjanya, baik di divisi permesinan maupun divisi finishing. Oke. Teman-teman gabung lagi ya nanti ya, boleh di follow dulu yang belum follow ya, bantu tap-tap layarnya gimana? Pertanyaan terakhir Kak, untuk membuat lengkung pakainya CNC ya Kak? Oke, mungkin bisa dijelaskan awal juga Oke, Pak ya. untuk di tempat kita itu mesin CNC memang kita belum punya ya untuk diproduksi ya. Kita menggunakan mesin HF Benwood, HF Benwood, oke. high frequency. Itu untuk membentuk lengkung satu komponen itu yang bahannya itu nanti terdiri dari beberapa veneer ya, Oke. veneer, kemudian disusun, setelah disusun baru diproses di mesin HF, high Oke. frequency Benwood. Itu prosesnya nanti dipres berbentuk lengkung. Oke. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk yang CNC kita memang belum ada, tapi ada mesin lainnya yang sama, yang sama untuk spesifikasinya bisa untuk membuat lengkungan. Baik, ada lagi? HF itu gimana Kak? Oke, HF itu gimana? Boleh dijelaskan lagi deh Pak. Tadi ya sudah saya ceritakan proses HF, itu high frequency itu untuk membentuk sebuah lengkungan, sebuah komponen. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ya saya ulang lagi ya, cerita lagi. Itu terdiri dari satu misal beberapa veneer itu disusun, kemudian dipres. Nah, untuk jig atau mal untuk presnya itu sesuai kelengkungan ya. Misal permintaan kelengkungannya seperti apa, nah itu nanti bentuknya seperti itu. Jadi nanti veneer yang sudah disusun itu diletakkan di jig itu, kemudian dipres, hidrolis. Nah, setelah itu dialiri dengan
frekuensi panas. Frekuensi panas setelah dengan durasi menit yang sudah ditentukan, karena beda-beda, setiap ketebalan juga beda-beda. Itu kalau sudah sesuai durasi yang ditentukan, nanti press itu kemudian dibuka dan barang yang melengkung yang sesuai desain itu sudah jadi. Udah jadi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ada lagi? Kalau lemnya pakai jenis apa? Oh, kalau lagi pakai jenis apa, Pak? Nah, kalau lem ini lem khusus ya. Ini lem khusus. Kalau di istilah kita ada lem aruki atau biasanya di kalau supplier kita dari PT Dover sih. Oke, berarti yang untuk lem ada supplier sendiri. Yeah. Itu baik. Ada lagi yang mungkin teman-teman mau tanyakan? Oke, sudah baik. Terima kasih ya teman-teman sudah bergabung dan sudah bantu komen ya. Nanti di divisi selanjutnya ini pasti lebih seru di divisi finishing atau divisi akhir ya Pak ya. Yeah. Oke teman-teman, nanti kita jumpa lagi. Boleh di follow yang belum follow ya, biar nggak ketinggalan saat kita sesi wawancara lagi. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung kembali di acara Ilena Talks hari ini. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari divisi finishing ya. Mungkin boleh kenalan dulu Pak. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Salam jumpa dengan saya Bapak Darmin sebagai divisi finishing. Oke, dari divisi finishing ya Pak ya. Oke, tadi kita sudah membahas banyak ya teman-teman, dari awal bahan baku datang itu masuk ke divisi pembahanan, kemudian ada divisi permesinan, kemudian ini sekarang sudah masuk tahap akhir ya Pak ya, divisi finishing ya. Betul. Oke, kalau boleh dijelaskan Pak, di divisi finishing itu apa aja Pak? Proses awal itu kayu atau mebel itu dari proses mesin, nanti masuk ke finishing melalui pembahanan finishing. Jadi pembahanan finishing itu nanti akan ada proses penyortiran dan revisi. Penyortiran dan revisi. Betul. Setelah itu kita sortir piece by piece, kita pastikan layak untuk bidang selanjutnya, baru kita alirkan. Oke. Bedanya apa Pak dengan divisi pembahanan awal, kalau yang di divisi pembahanan finishing itu? Kalau di finishing itu barang udah siap, udah jadi ya, jadi udah bentuk komponen. Oke, sudah bentuk jadi komponen. udah bentuk komponen, tinggal kita nanti assembling gitu. Oke, berarti assembling atau perakitan di akhir ya Pak ya, divisi finishing. Oke. Terus kalau misalnya di divisi finishing itu ada berapa bagian Pak, atau divisi atau berapa? Ada 6 bagian. 6 bagian ya Pak ya. Pertama itu di pembahanan finishing, yang kedua di cat dasar, terus assembling, cat jadi, terus ke packing. Ke packing ya Pak. Baik, berarti terakhir di bagian packing. Packing, gitu. betul. Oke, kalau boleh tahu juga nih, satu harinya itu berapa banyak yang diproduksi di divisi finishing ini sendiri Pak? Ribuan ya, karena kita ada beberapa karyawan, jadi per karyawan misalkan kita buat 500 piece. Oke, jadi banyak banget ya, ribuan ya Pak ya. Oke, berarti produksinya itu benar-benar masif ya, sebanyak itu. Pengirimannya berarti sering dong Pak kalau? Iya, kita 3 hari sekali. 3 hari sekali ya Pak pengiriman, dan itu kemana aja Pak kalau boleh tahu? Kita ke Eropa. Ke Eropa ya Pak. Untuk pasar kita, untuk pasar pabrik Ilena ini juga diekspor ke Eropa ya, betul, selain dijual di Indonesia ternyata diekspor juga nih teman-teman. Oke, kalau boleh tahu juga nih, tadi kan Bapak juga sudah menyebutkan untuk pembahanan finishing, yaitu apa aja nih Pak yang dicek ya komponennya? Itu kriteria, nanti ada pinhole atau ada retak kayak gitu, kita revisi dulu, kita pastikan itu barang bagus, baru kita alirkan. Oke. Jadi itu pojok-pojok kita tidak boleh tajam atau gimana kayak gitu, tidak boleh kentop ataupun gores. Oke. Gitu. Oke, berarti ada kriteria khususnya ya Pak ya, dan itu sudah disusun secara khusus untuk di divisi finishing. Iya, betul sekali Pak. Terus habis ke pembahanan finishing itu masuk ke? Kita alirkan ke cat dasar. Cat dasar ya. Cat dasar. Cat dasar itu ada beberapa step. Itu cat dasar awal. Nanti kita setelah cat dasar awal kita proses amplas.
Proses amplas, oke. Terus kita sortir lagi, terus kita cat dasar yang kedua. Oke, cat dasar itu ada 2 ternyata. Iya, cat dasar yang kedua sama, kita proses kita amplas, kita sortir, baru nanti kita ke bidang berikutnya. Oh, seperti itu. Untuk catnya ini, kalau yang di cat dasar awal itu pakainya apa, Pak? Kita pakai tergantung permintaan, kita bisa pakai jenis NC yang satu komponen itu NC itu, atau kita juga bisa pakai yang PU. PU itu 2 komponen, itu catnya lebih keras, lebih tahan gores, kayak gitu. Oke, berarti catnya khusus ya teman-teman ya, bukan cat yang kayak teman-teman tahu dijual di pasaran ya Pak, ini cat yang khusus ya. Oke, beneran cat khusus sih. Terus cara memastikan warnanya sama dengan permintaan itu seperti apa Pak? Apa tekstur dan teksturnya itu sama itu gimana ceknya? Kita itu dicat dasar maupun cat jadi, itu setiap operator nanti kita pegangi panel. Jadi panel acuan, itu kayak sampel untuk acuan operator cat. Jadi nanti setiap spray booth atau alat cat ya kita menggunakan spray itu nanti ada kernet itu membawa panel. Jadi sebelum kita pindah itu harus sesuai dengan panel dulu gitu. Oh, biar sesuai contoh ya teman-teman. Oke, berarti sudah diberikan patokan ya supaya warnanya sama semua betul, seperti itu. Oke, baik. Kemudian kalau misalnya ini nggak sesuai dengan contoh warnanya itu apakah tetap dilanjutkan atau dikembalikan lagi atau dikembalikan lagi nanti operator setting lagi kayak gitu. Jadi memang kita pastikan barang itu sesuai panel. Harus sesuai contoh. Betul. Ya. Oke. Kemudian setelah tahap cat dasar ke pengamplasan ya Pak atau pengamplasan. Ke pengamplasan ya. Oke, terus di pengamplasan itu yang diamplas apa aja Pak? Yang diamplas komponen yang kena cat dasar tadi supaya itu kan cat dasar itu kan teksturnya masih agak kasar kan karena dasar kan. Nah itu kita haluskan dengan amplas tadi kita menggunakan grid 400 jadi grid halus. Jadi sekret amplasnya kita pastikan tidak ada juga. Oke, baik. Berarti penting ya Pak untuk pengamplasan ini sendiri ya Pak supaya dia lebih halus ya. Lebih halus betul. Terus kalau yang di divisi finishing ini untuk pengamplasannya itu pakai mesin seperti yang di divisi permesinan atau ada manual aja Pak? Ada dua macam pengamplasan, ada yang pakai mesin kita hand sander, itu yang pakai mesin, terus ada juga yang manual, tergantung jenis barangnya. Jadi kalau kita kayak panel-panel kayak gitu kita menggunakan hand sander pakai mesin. Ya, Pak? Tapi misalkan kita ada celah-celah atau lekuan-lekuan kita menggunakan manual. Oke, berarti biar semua bagian ya. Iya, kita pastikan semua bagian kena amplas. Oke, jadi menggunakan 2 metode ya, menggunakan mesin dan juga manual ya Pak. Jadi nggak semuanya selalu mesin ya, tetap kita perhatikan juga manual supaya semuanya terkena. Oke, baik Pak. Kemudian setelah tahap pengamplasan kemana nih Pak? Ada yang melalui assembling kita rakit dulu, ada juga yang langsung ke cat jadi. Tapi itu kita harus melalui step dulu QC, piece by piece. Jadi mau ke cat jadi atau maupun ke assembling itu kita pastikan piece by piece kita QC dulu. QC dulu, ini apa yang diperiksa Pak? Catnya kah atau? Catnya, amplasannya nanti kurang tuntas atau udah tuntas, terus ada kentop golesnya, enggak, kayak gitu sih. Oke, berarti dicek piece by piece ya Pak? Iya, piece by piece, kita enggak random sih. Kita ngeceknya piece by piece. Baik, berarti memang semua produk atau komponennya dicek satu-satu ya teman-teman ya, biar menjamin kualitas yang jadi itu ke teman-teman itu benar-benar yang berkualitas. Baik Pak, terus di cat akhir ini tadi kan udah cat dasar ya Pak, cat dasar aja 2 kali ya. Ini kenapa di cat akhir Pak, dicat lagi kenapa Pak? Cat akhir itu untuk semakin untuk menyamakan warnanya kita. Di cat dasar itu kan sebagai cara ibaratnya untuk awalan ya. Betul. Jadi nanti cat dasar baru kita ke cat jadi, itu finishing jadi, itu memang yang benar-benar sesuai dengan permintaan. Jadi benar-benar sesuai panel kayak gitu. Sesuai contoh. Boleh nanti ya Pak ditunjukkan juga bisa pengecekan itu biar teman-teman Ilena juga bisa lihat ya pada saat proses QC-nya tuh seketat itu ternyata ya. Kenapa
Oke, ada tahapan khususnya nggak Pak, di quality control-nya? Enggak sih, kita orang juga gitu sih. Karena kita udah ada spek-speknya, memang kita udah kita atur sih. Berarti ya pokoknya yang dicek itu ada di bagian catnya itu ada berdasarkan gitu Pak ya. Oke, terus kalau misalnya ada barang yang mungkin kurang sesuai, itu kemanain Pak? Kita ke direvisi lagi, kita benahi gitu. Ada yang nanya Kak, Kak kalau white wash, black wash itu apa? White wash itu proses grease kayak grease itu loh. Kita berarti ada vinil, nanti kita isi grease kayak gitu ya. Oh, berarti seratnya ya diisi. Berarti kalau kayak gini itu berarti seratnya diisi warna gitu ya Pak ya. Kita mau pakai warna apa sesuai permintaan gitu. Oh, gitu. Kalau ini warna apa Pak ini? Hitam atau itu coklat ya? Coklat ya. Oke, ini berarti bagian dalam seratnya kita isi dengan cat warna coklat. Black wash dan white wash itu adalah pengisian warna di seratnya seperti itu ya Pak ya. Oke, setelah tadi kan QC-nya berarti direvisi lagi, kemudian QC lagi. Ya, kita pastikan lagi. Lalu memang benar-benar kita udah sesuai, lalu kita Oke, ketat itu ya ternyata yang diperhatikan tadi berarti tidak ada goresan, sama sekali tidak ada cacat. Warna harus sesuai. Warna harus sesuai, komponennya harus sesuai nanti. Oke, terus di tahap pengemasan ini diikutnya tahap finishing ya Pak ya? Iya. Itu, oke. Tahapan pengemasannya itu gimana Pak? Itu pertama kita harus pastikan barang bersih. Tidak ada kotoran ataupun debu. Jadi kita lap pakai fiber itu. Terus habis itu kita bungkus, baru kita packing. Itu ada beberapa lapis sih. Jadi tidak karton top, kita memang kalau kita sebut pakai kasumi atau foam kayak gitu. Dan setiap pojok-pojok kita protek. Jadi kita pastikan mebel itu misalkan jatuh masih dalam bentuk packingan, itu mebel aman. Nah gitu. Menggunakan apa Pak? Bagian pojok-pojok. Itu kita menggunakan kayak corner itu yang terbuat dari honeycomb dan kita lapisi triplek. Dilapisi triplek. Kita lakban gitu, kita jadikan satu. Ujung-ujungnya itu sebagai protek. Misalkan ini nanti ada di paket atau kita mungkin pas kebetulan angkat-angkat, kita kepentok ataupun jatuh, mebelnya masih. Mebelnya masih seprotektif itu ya dalam proses pengemasannya. Baik, kalau misalnya di divisi finishing ini ada produser yang beda-beda nggak setiap buyer atau permintaan, atau mungkin pada saat untuk yang ekspor nih ya dari negara ini kita yang permintaan khusus prosedur khusus ada nggak? Ada sih, kita produksi kalau yang ekspor itu sesuai permintaan buyer permintaannya apa, kita penuhi kayak gitu. Beda-beda ya? Beda buyer, beda. Oke. Berarti packingnya pakai kayu? Enggak pakai kayu. Packingnya itu cornernya pakainya triplek. Itu corner, kalau packing ya pakai karton sih. Kartonnya pun tebal ya Pak ya? Tebal, kita kerap pakai kerap 275 ya. Kerap itu ukuran kekerasan karton. Kekerasan karton. Nah, itu untuk proses pengemasannya sendiri itu utuh seperti ini atau di knockdown atau? Ada macam-macam. Kita ada yang utuh, yang full assemble, ada juga yang knockdown. Oke. Tergantung permintaan juga. Tergantung permintaan juga ya. Jadi kalau full seperti ini kartonnya besar sekali. Iya. Oke. Kalau kita yang besar mungkin kita 60 kilo ke atas gitu, kita menggunakan palet gitu. Jadi kita tetap jamin keamanannya. Mungkin nanti boleh tunjukkan Pak sebesar apa kartonnya nih Pak? Ya, boleh. Penasaran juga nih aku ya teman-teman ya, kalau misalnya satu meja ini full assemble atau utuh seperti ini tanpa knockdown itu sebesar apa? Jadi bagaimana nanti ini besar, kartonnya seberapa, terus kita ada kayu paletnya atau enggak, kayak nanti kita bisa ke lapangan. Oh langsung. Iya.
boleh langsung diperlihatkan ya. Mungkin ditemani juga nih. Siap. Oke, nanti akan langsung terjun ke pabrik, teman-teman sambil memperlihatkan ya proses kerja di pabrik, apalagi di finishing itu seperti apa pada saat ngerakit ya. Saya juga penasaran ya Pak, rakitnya tuh kayak gimana, terus proses pengecatannya itu juga, wah kayaknya seru banget ya. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir nih, kalau harapan Bapak sendiri terkait pabrik ini gimana Pak ke depannya? Ya, kita menyesuaikan, nanti kita bisa lebih maju, kita yang pasti kita servis ke customer lah gitu. Kita produksi barang yang jangan sampai customer kecewa. Kualitas ya. Betul ya. Karena yang tadi aku tangkap dari obrolan ini itu selalu ada QC. Ya. Dan piece by piece ya, setiap pemeriksaannya piece by piece. Kepuasan customer kita utamakan. Kepuasan customer diutamakan. Jadi jangan lupa ya, kalau Ilena ini benar-benar menjunjung tinggi kualitas ya. Jadi memang kualitas sangat diperhatikan betul. Mungkin ada yang bertanya lagi, ada yang mau komen? Oke, kalau gitu aku pamit dulu nih, terima kasih banyak sudah menemani sesi wawancara. Di sini juga Pak Darwin bakal nemenin kita ya Pak ya? Iya, nanti ke lapangan, betul ya. Baik teman-teman ya, stay tune aja karena di sini kita benar-benar mau langsung ke pabrik memperlihatkan proses pembuatan furniture dari awal sampai di packing ya Pak ya? Oke, terima kasih. Teman-teman jangan lupa dibantu follow yang belum follow. Oke, terima kasih. Halo, selamat siang teman-teman semua. Ini hari ini kita mau tur pabrik di pabriknya Ilena Furniture, dan ini aku udah ditemenin sama Bapak Yasid ya, sebagai PPIC di permesinan ya Pak ya. Oke, ini kita udah ada di bagian mesin ya teman-teman, kita udah di bagian mesin, dan ini wah udah lagi banyak banget mesin yang sedang berjalan. Oke, langsung aja mungkin kita akan langsung muter ya Pak ya dengan Bapak Yasid, dan ini ditemenin juga mungkin Pak Yasid juga nanti akan menjelaskan ya lebih detail terkait mesin-mesin apa aja yang lagi beroperasi saat ini. Oke, ini Pak mungkin boleh diceritakan ini Pak, ini di ruangan ini tuh ada mesin apa aja Pak? Nah, ini ada mesin circle seperti ini yang kita lihat. Oke. Kemudian itu tuh fungsinya untuk membelah kayu ya. Oke, untuk membelah kayu. Membelah kayu. Kemudian ada mesin panel show, nanti kita sana nanti. Oke, boleh. Sana ke panel show. Kemudian ada yang tadi waktu kita wawancara ada mesin HF Benwood. HF Benwood nanti ya? kita juga bisa lihat di situ. Oke, mungkin boleh bisa dimulai dari pertama dulu ya. Oke, boleh. Mungkin di sini dulu Pak ya. Langsung ke sini dulu boleh Pak? Ini untuk mesin circle ya. Untuk mesin circle fungsinya kan untuk membelah kayu atau komponen. Itu untuk ukuran, kita cari ukuran lebar. Untuk mencari ukuran lebar ya? Oke. Ukuran lebar sebuah komponen. Oke. Kemudian setelah ada proses itu kita lanjut ke proses mesin double cutting. Oke, mungkin teman-teman bisa kesini dulu ya, sambil nge-shoot dulu teman-teman ya. Buat mesin ini mesin apa? Mesin circle. Oh, circle ya. Oke, seperti itu ya. Terus yang ini apa Pak yang ini? Nah, kemudian setelah mesin circle ada proses mesin double cutting. Mesin double cutting. Double cutting digunakan untuk motong ukuran panjang. Memotong ukuran panjang ya. Oke. Kebetulan yang saat ini jalan ada ukuran panjang, ada potongan bentuk miring ya. Bentuk miring. Oh, yang kayak gini ya Pak ya? Seperti itu. Miring gini ya. Miring ini. Oke. Kalau ini apa Pak ini? Nah, kalau ini satu produk baru kita, desain baru kita yang berupa lengkung-lengkung. Oke. Nah, ini menggunakan mesin HF Benwood. HF Benwood tadi ya Pak ya. Oke, ini mungkin kita bisa lihat untuk proses double cutting. Oh, gini double cutting yang mana Pak? Ini double cutting. Ini sama. Oh, sama double ya? cutting. Ini double cutting miring, ini double cutting lurus biasa. Oke, baik. Ini double cutting. Coba lihat ya. Mesinnya sebesar itu ya Pak ya? Ya. Kalau yang pojok sana apa nih Pak? Kalau itu untuk mesin potong, potong ya? itu juga digunakan untuk potong ukuran panjang. Potong ukuran panjang, biar sama ya Pak? Iya. Oke, berarti hasilnya tuh yang seperti ini ya Pak? Untuk ya, kurang lebihnya itu ya, hasilnya seperti itu. Nah, untuk yang mesin potong itu kan namanya mesin cross cut. Apa lagi itu Pak? Mesin cross cut itu fungsinya untuk
potong panjang untuk ukuran yang secara ukuran panjangnya lebih dari 1 meter. Panjangnya lebih dari 1 meter. Biasanya kita menggunakan mesin crosscut atau mesin yang itu ya, itu Pak? ya, contohnya seperti itu ya. Dua itu ya. Dua ini ya, Pak? Ini sama ya, Pak ya? Sama, Berarti beda sama yang untuk yang ini ya, Pak? beda. Sepatunya, oke. Mungkin boleh lanjut, Lanjut, Pak? nah, lanjut kemudian untuk mesin spindle pour feeder. Spindle pour feeder. Nah, mesin spindle pour feeder seperti kayak gini, Oh, ini? kebetulan ini nggak beroperasi ya, tapi ini digunakan untuk membuat profil sisi tepi komponen. Satu misal yang tadi saya ceritakan dibikin lengkung, setengah lingkaran atau dibikin cekung atau profil untuk di sisi komponen. Nah itu menggunakan mesin spindle pour feeder. Oke, berarti menggunakan mesin ini ya? Iya. Spindle. Oke, tapi ini lagi nggak ada. Kebetulan nggak beroperasi. Nah, berarti yang membuat lengkungan apa ya, lingkaran, terus ada roundnya itu menggunakan ini ya, Pak? Iya, pakai itu juga. Terus kemudian kita ada proses mesin router. Apa ini? Router? Router ya. Router, oke ya. Mesin router. Nah, mesin router digunakan untuk membuat profil juga sama ya. Fungsinya profil untuk komponen-komponen yang ukurannya kecil. Buat komponen-komponen yang ukuran kecil itu yang apa aja, Pak? Komponen-komponen yang ukurannya kecil itu contohnya apa, Pak? Contohnya untuk seperti ini yang sedang kita kerjakan untuk bikin dalam laci ya. Oh, bagian dalam. Bagian dalam laci kan itu yang kecil-kecil, nah itu kita menggunakan mesin router untuk profilnya ya. Untuk profilnya seperti itu ya, Pak. Oke. Oke, jadi untuk hasilnya kayak gini lingkaran. Ya kurang ya, contohnya hasilnya seperti itu. Jadinya lingkaran ya, teman-teman. Ini juga sama, Pak? Itu sama. Nah, bentuk-bentuk desainnya itu kita acuannya pada gambar kerja ya. Oh, ada gambar kerjanya ya, Ada Pak? gambar ini kerja. Di gambar kerja nanti ada ukurannya. Ukurannya itu nanti yang kita aplikasikan ke jig atau mal untuk diproses di router. Oke, berarti proses di router seperti ini ya, teman-teman ya. Mungkin bisa lihat ini prosesnya ini. Mesinnya tuh kayak ada ini ya, Pak, kayak ada bor lancip gitu. Itu untuk memotong ya, untuk membentuk. Iya, ada mal atau jignya. Jadi dari bentuk lingkaran kemudian dibikin profil seperti itu. Oke, udah dibikin profil seperti ini ya. Oke, boleh, Pak. Kalau ini sama, Pak? Ini sama, fungsinya sama, Sama mesin ya? router. Ya. Router sama. Tapi ini tidak semua mesin bekerja ya, Pak ya? Ada. Iya. Ini tergantung dari orderan kita apa. Kalau misal orderannya kita banyak, semua mesin itu berfungsi, beroperasi. Kebetulan ini orderannya nggak begitu banyak, tapi jadi nggak semua mesin beroperasi. Kalau yang ini yang udah jadi ya, Pak ya? Nah ini contohnya udah jadi. Nah ini untuk ini namanya mesin bor. Oh ini yang mesin bor ya, pelubangi itu ya, Pak ya? Ya, mesin kalau bahasa kita namanya mesin bor horizontal ya. Oke, bor horizontal. Jadi fungsinya itu untuk mesin melubangi ini. Oke, Bikin untuk lubang-lubang hasilnya seperti melubangi seperti itu. Bikin Oke. lubang-lubang. Ini kita menggunakan mesin bor horizontal. Nah kemudian ada mesin bor multi. Nah ini contohnya mesin bor multi. Ini bor multi ya, Pak? Iya. Oke. Yang bor multi ini ya, oke teman-teman. Jadi mesin bornya sendiri ada dua jenis ya, yang horizontal dan multi. Multi. Kalau yang multi itu hasilnya kayak gini, Pak. Dalam satu kali ini dua ini ya. Ada Iya. dua lubang yang bisa dihasilkan ya. Betul. Oke. Bahkan bisa lebih, bisa lebih. Ya, tergantung nanti dari gambar kerja seperti apa lubang yang harus diterapkan. Bisa sampai 10 lubang dalam satu proses. Dalam satu lubang. Ya. Ini kayu apa, Pak, kalau boleh tahu? Kalau ini MDF lapis veneer mahoni. MDF lapis veneer mahoni. Oke. Nah kebetulan ini untuk komponen-komponen dalam laci ya. Ini semua komponen dalam laci ya? Ya. Betul. Ini baru satu komponen aja ya, Pak ya? Baru itu komponen. Ya. Satu komponen aja, teman-teman. Jadi memang sebanyak ini ya, teman-teman, untuk prosesnya. Dan ini ada berapa, Pak, kalau boleh tahu? Ada berapa pieces, Pak?
Ini ada sekitar 1.000. 1.000 pieces? Ya, Banyak 1.000 banget guys, piece. 1.000 pieces. Dan ini baru proses penemburannya aja ya Pak ya? Ya, Penemburannya aja, oke. Mungkin boleh lanjut Pak? ya. Boleh lanjut? Kalau mau Hah? melihat proses HF Benwood, Oke, ini kita akan menunjukkan proses HF Benwood teman-teman. Jadi HF Benwood itu proses apa tadi Pak? untuk bikin lengkung. Membuat lengkungan ya. Jadi kita akan melihat cara pembuatan lengkungan ya. Untuk saat ini kita juga lagi beroperasi ya Pak ya, yang Ya. HF Benwood. Oke, boleh nih teman-teman ya. Habis ini kita akan melihat proses HF Benwood-nya. Oke. Oh ini ya Pak ya, hasil lengkungannya kayak gitu ya Pak? Ya, Di mana Pak? untuk mesinnya nanti sebelah sana. Oh di sebelah sana. Nanti kita jalan dulu ke sana ya. Oke, boleh nih Pak. Ini kalau misalnya hasil lengkungan-lengkungan seperti ini tuh biasanya untuk komponen apa aja Pak? Untuk pembuatan apa? Nah, untuk produk yang kita jalankan saat ini, yang kita kerjakan saat ini, Hah? untuk jenis-jenis settable, Oh, settable ya Pak? settable Nakas atau ya? nightstand, Oke. nakas. Nah, ini contohnya kan seperti ini. Bikin apa? Bikin lengkung-lengkung seperti ini. Oke, hasilnya lengkung-lengkung seperti itu ya? Itu kita menggunakan mesin HF Benwood. Oh, memakan mesin HF Benwood. Oke, gimana Pak? HF Benwood, kita mesinnya ada nanti di sana. Oke, sana ya Pak. Oke, boleh kita tunjukkan. Oke, kalau yang ini apa Pak? Kalau ini mesin router bawah. Router bawah itu Nah, apa Pak? router bawah fungsinya sama kayak yang router tadi, buat bikin profil-profil pada komponen. Oke, buat profil pada komponen ya Pak. Oke. Kalau bedanya, kalau ini posisi peso routernya di sisi bawah, kalau yang tadi kita lewat posisi peso routernya di sisi atas. Oke, di Nah, bagian itu atas. bedanya itu. Nah, sebelum ke HF Benwood, ini kita ada mesin panel show. Panel show. Nah, kebetulan nggak beroperasi. Ini mesin panel show fungsinya multifungsi ya, bisa untuk belah lebar ukuran kayu, kemudian bisa untuk panjang ukuran kayu, Panjang dan ukuran bisa bikin untuk buat posisi cuttingan miring. Cuttingan miring. Oke. Ya, itu panel show. Nah, itu panel show digunakan biasanya kalau kita kerja untuk komponen-komponen yang ukurannya besar. Ukurannya besar. Lebar 1 meter, panjang bisa sampai 2 meter. Itu kita menggunakan mesin panel show. Oke. Tapi ini saat ini lagi off ya Pak ya? Kebetulan tidak beroperasi. Bagian Selanjutnya ini namanya mesin HF Benwood. Oh ini ya, Benwood Nah, ya? ini HF Benwood. HF Benwood itu fungsinya untuk yang tadi kita lihat salah satu produknya untuk bikin Melengkung. lengkung ya, bikin lengkung. Oke. Jadi bikin lengkungnya itu kan berdasarkan kita juga acuan gambar kerja ya. Jadi mau lengkung kurvanya seperti apa, bentuk gelombang atau bentuk cembung biasa, itu kita menggunakan seperti ini. Hasilnya contohnya seperti ini. Oke, ini ya Pak, salah satu hasilnya. Nah, salah satu hasilnya seperti itu. Oke, baik. Berarti pembuat lengkungan. Kalau ini kayu atau veneer Pak ini? Kalau ini terdiri dari beberapa veneer disusun, kemudian dimasukkan ke mesin HF Benwood, dipres, kemudian dialiri frekuensi panas. Nanti kalau sudah cukup durasi waktu yang diinginkan, kemudian pres itu dibuka, hasilnya seperti itu. Oh, Hasilkan barang. hasil airnya seperti ini ya, sudah lengkungan seperti Ya. Oke teman-teman yang penasaran juga boleh bantu komen yang sekaligus dijelaskan langsung oleh Bapak Yasir ya. Kalau ada yang mau komen boleh langsung komen aja karena kalau aslinya di divisi permesinan agak berisik ya Pak ya karena semua mesin Benar. beroperasi ya. Iya. Oke. Jadi lumayan berisik ya teman-teman untuk suasananya di sini dan banyak ini ya partikel-partikel kayu ya yang bertebangan ya. Betul, Karena proses permesinan sendiri banyak cutting, banyak burnya juga ya. Oke, kalau ini bahan apa aja Pak kalau yang ini? Kalau di sini ini di area sortir bahan baku. Sortir bahan baku ya. Jadi yang kita komponen-komponen yang dari divisi pembahanan masuk di gudang bahan baku machining. Nah di sini kita nanti ada proses sortir piece by piece Oke. untuk kelayakan setiap komponen
boleh layak dikerjakan di proses mesin ini. Oh, berarti sortir dulu ya Pak? Ya, disortir. Oke teman-teman ya, jadi kurang lebih gambaran di divisi mesin itu ada beberapa mesin yang saat ini beroperasi dan ini memang tidak semua ya Pak ya, tapi Iya. memang tergantung permintaan buyer ya. Betul. Oke teman-teman ya, untuk suasananya kurang lebih seperti ini ya di divisi permesinan ya. Iya. Banyak banget jenis mesin yang digunakan dan fungsinya sendiri berbeda-beda ya teman-teman. Mungkin next kita bakal meliput saat beberapa mesin yang hari ini belum beroperasi digunakan ya Pak ya. Iya. Mungkin nanti kita juga akan lihat sih kayak untuk yang mesin ini juga belum beroperasi ya Pak ya ini ya. Ya, betul belum beroperasi. Ini untuk apa Pak? Nah, itu mesin sanding wire brush. Nah, itu berfungsi untuk mempertegas serat kayu. Mempertegas serat kayu ya. Rustic ya, Membuat rustic. istilahnya rustic. Oke teman-teman. Ya, jadi ini untuk mesinnya seperti ini besar banget ya. Mungkin next kalau pas lagi digunakan kita juga akan ngeliput ya. Siapa Ya. tahu juga jadi pengetahuan tambahan buat teman-teman bahwa untuk proses Betul. pembuatan satu buah furniture tuh lama ya Pak, karena yang diproduksi adalah per komponen ya Pak. Betul. Oke, baik. Salah satu mungkin bisa sambil sampling salah satu yang hasil Oke. proses rustic Boleh Pak? seperti ini ya. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, ini salah satu kan untuk mempertegas serat kayu ya. Serat kayu dipertegas. Ini ada pakai proses mesin sanding wire brush. Menggunakan mesin ini ya. Oke, jadi mempertegas ini teman-teman serat-serat kayunya Ya, ya. serat-serat kayunya. Oke, bagus banget ini ya hasilnya Ya. ini ya. Jadi untuk serat-serat kayunya tuh jadi lebih terlihat atau lebih ketara ya ini menggunakan mesin sanding wire brush. Mesinnya besar banget teman-teman, ini 2 meter kali 2 meter ya Pak. Betul. Sebesar ini dan tapi sayang banget hari ini lagi nggak beroperasi. Mungkin next kita bakal meliput pada saat mesin ini beroperasi. Jadi proses pemasukannya tuh kayak gimana sampai hasil akhirnya serat-seratnya tuh jadi lebih tegas seperti ini. Kelihatan lebih natural. Terlihat lebih natural ya teman-teman ya. Punya nilai yang cukup tinggi. Oke baik Pak. Mungkin bisa lanjut lagi ya Pak. Boleh. Selanjutnya nanti kita ada proses mesin sanding amplas master. Sanding amplas. Ya, mesin amplas. Mesin Sanding amplas. master. Ya. Salah satu mesinnya ini. Oh ini ya Pak. Kebetulan udah beroperasi juga. Oh. Jadi pengamplasannya tuh gimana Pak? Itu amplasnya nanti secara permukaan ya, untuk menghaluskan permukaan kayu atau komponen. Untuk menghaluskan permukaan komponen atau kayu. Oke, menggunakan mesin ini ya? Iya. Oke. Boleh Pak, nanti kalau misalnya lagi beroperasi boleh di-share kan kita Pak? Boleh. Boleh kita liputan ya Pak Boleh, ya? boleh. Saat proses pengamplasan seperti apa. Oke, boleh kalau gitu. Kalau ini apa nih Pak? Kalau ini mesin hand sander. Apa itu Pak? Hand sander ini biasanya kita gunakan untuk revisi apa namanya permukaan kayu ya. Satu misal ada beberapa sisi permukaan kayu yang masih kasar, kita perhalus manual tapi menggunakan mesin. Mesin hand sander namanya. Berarti kayak amplas gitu Pak? Ya, amplas. Pasang Punya amplas. Menghaluskan kayu, menghaluskan permukaan juga. Menghaluskan permukaan. Oke, baik Pak. Oke, habis ini stepnya apa lagi Pak? Nah, setelah tahap ini baru nanti kita masuk ke proses finishing. Oke, ini berarti divisi permesinan sampai pengamplasan seperti ini kemudian dikirimkan ke divisi finishing ya Pak ya untuk finishing. Oke, baik. Oke, habis ini kita langsung lihat ya proses selanjutnya di divisi finishing itu seperti apa. Oke, nanti divisi finishing ini berarti masuk ruangan lain ya Pak ya? Ya. Ada ruangan tersendiri. Oke, ini di divisi kita udah keluar dari ruangan permesinan teman-teman yang cukup bising ya karena mesin-mesinnya berjalan semua. Ini kita udah masuk ke tahap finishing. Oke, untuk tahap finishing ya Pak, ini udah masuk ke ruangan finishing kah ini Pak? Nah, ini sudah masuk area finishing. Ini di area pembahanan finishing ya, bahan baku untuk di proses sortir yang tadi mungkin sudah dijelaskan sama Pak Darmin. Berarti ini di ruangan pembahanan finishing ya? Iya. Oke, ini suasananya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini di bagian pembahanan finishing seperti ini. Iya, betul. Ini
cukup banyak juga ya Pak ya. Ya, Ini untuk ini yang hasilnya tadi teman-teman yang membuat lengkungan tuh seperti ini ya. Jadi hasilnya tuh melengkung kayak gini. Ini yang menggunakan mesin HF ya Pak ya. Betul. Menggunakan mesin HF. Oke, ini udah cukup aktivitasnya lumayan padat ya teman-teman. Ini yang lihat juga beberapa orang ini ada memegang beberapa ini ya Pak, beberapa komponen yang sedang kan disortir dan revisi piece by piece ya. revisi piece by piece ya teman-teman di sini. Oke, jadi ini tidak sampel tapi memang semua piecesnya benar-benar disortir ya. Oke. Oh, ini ruangan apa Pak? Ini mulai masuk area finishing cat dasar dan assembling. Oke, assembling dan cat dasar mungkin. Oke, seperti ini ya prosesnya teman-teman ya. Proses pengecatan cat dasar tuh kayak gini. Oke, lumayan banyak ya Pak. Ini baru cat dasar ya Pak ya. Iya. Nah, tadi cat dasar aja ada 2 tahap ya, dan ini kita lagi lihat proses pengecatannya kayak gini nih. Oke, ini Pak Darmin sepertinya sudah di belakang ya. Kita langsung aja nanti buat ketemu sama Bapak Darmin ya. Ini karena ini udah di bagian finishing ya Pak, udah masuk bagian finishing, dan ini kita langsung aja dengan Bapak Darmin. Oke nih teman-teman, saat ini kita udah ketemu sama Bapak Darmin ya, yang dari divisi permesinan. Ini langsung aja kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Darmin. Pak, ya. Ini bisa diantelin aja ya. Dipegang aja Bapak. Oke. Ini tahap apa nih Pak? Cat dasar. Ini menggunakan cat dasar ya Pak. Ini baru cat dasar. Baik. Untuk cat dasar ini seperti ini teman-teman ya. Jadi menggunakan kayak spray gitu ya Pak ya. Oke, ini catnya yang NC dan PU tadi. Ya, betul. NC. Yang NC ini. Ini yang NC ya. Oke. Ada yang mau komen teman-teman, kalau mau bertanya juga boleh banget, mungkin kita langsung ada di pabrik ya. Saat ini kita liputan langsung di pabrik. Ini yang NC dan PU. Oke, untuk ini lumayan banyak ya teman-teman, aku pindah sini aja. Ini pengeringannya berapa lama Pak? Setengah harian. Setengah hari ya Pak? Ya, setengah hari. Setengah hari, oke. Ini warnanya ini memang putih ya Pak saat ini Ya, permintaan? kebetulan ini permintaan bayar putih ini. Permintaan bayar memang warna putih, ini baru cat dasar. cat duko ya. Yang Putih itu duko. duko itu. Oke, baik teman-teman. Mungkin bisa langsung jelaskan ke tahap berikutnya Pak setelah ini, setelah cat dasar. Setelah ini nanti kita proses amplas tangan. Oke, mungkin cek pengamplasan ya Pak ya. Pengamplasan di mana? Sini. Oh ini ya Pak ya, ini pengamplasan ini. Oh, setelah cat dasar diratakan ya Pak, seperti itu diratakan, diamplas seperti ini, dan amplasnya ini manual Ini semua manual bagian. nih, karena banyak tekuan itu, makanya kita menggunakan manual. Menggunakan manual. Berarti ini semua meja Pak. Ini semua yang diproduksi saat ini Ya, meja. meja. Oke, meja. Berapa banyak Pak? Ini kemarin produksi sekitar 570 meja. 570 meja. Oke, banyak banget ya Pak ya ternyata. Jadi ini per komponen betul ya Pak? Ya, Per ini komponen. nanti jadi top, itu kaki, Oh, itu laci, kayak gitu. oke. Ini nanti kirimnya knockdown. Oh, knockdown. Ini belum dirakit ya? Belum. Oke, belum dirakit. Jadi nanti masih ada di customer ada rakit kakinya. Oh, gitu. Tapi pasti ada petunjuknya ya Pak? Ya, ada AI-nya. Ada AI-nya. Oke. Kalau yang sebelah sana apa Pak itu? Itu pengecatan. Nah, itu yang cat pertama, cat dasar awal. Oh, cat Yang dasar awal kita sama. katakan cat pertama tadi. Oke. Cat dasar kan ada 2. Baik, ya. Itu yang pertama, itu yang kedua. Oh, itu yang balik ya tadi, yang pertama yang ini, yang kedua yang sana. Oke. Ya. Oh. Nah, ini proses QC. Ini proses QC-nya, baik. Proses QC ya, jadi benar-benar dicek semua bagian ya Pak? Ya. Nah, ini komponen apa Pak ini? Bagian Top. topnya ya Pak? Topnya ini. Topnya ya, Top bagian meja, ya. atas ya berarti? Iya, bagian atasnya. Kalau yang ini juga sama ya Pak ya? Ini ya. Terus setelah ini nanti QC baik masuk ke bidang berikutnya. Oke, cat di bidang jadi. berikutnya. Oke, mungkin boleh ngikutin ya teman-teman ya. Boleh ngikutin, kita langsung ke bagian selanjutnya. Ini ke mana Pak nih selanjutnya? Jadi. Cat jadi ya. Kita ke cat jadi.
Nah, setelah di QC dari sini masuk ke sini, ini baru barang belum cat jadi tapi siap cat jadi, udah di QC. Oh, udah di QC ya, ini kayak gini ya hasilnya. Ini menggunakan cat apa Pak? Ini cat PU ini. Oke. Ini belum cat jadi ini mau masuk ke Cat jadi. Ini cat yang tadi tahap awal ya Pak ya? Oke, kelihatannya aja kayak udah cat jadi ya Pak ya? Ya, Padahal belum ya? belum. Padahal belum, teman-teman, masih panjang lagi untuk prosesnya. Ya. Oke, di sini kita ke sebelah sana ya Pak? Itu. Oh, sebelah situ. Ya, oke, baik. Oke. Ini kalau sekarang mungkin teman-teman bisa lihat ini ada masih di ruangan pengecatan ya, tapi Ya. pengecatan jadi ya, pengecatan akhir. Pengecatan akhir tuh suasananya seperti ini. Ya lebih tenang ya, tidak seberisik kayak di Ya, permesinan kita ya. tidak campur dengan orang amplas. Oke. Ini benar-benar untuk cat. Cat aja. Oke. Ini ya di sebelah sini untuk menggunakan spray ya Pak ya? Ya, semua menggunakan spray. Semuanya menggunakan spray. Oke. Ini. Oke. Oke, ini juga masih sama ya, mengerjakan meja ya Pak ya, meja. Meja kerja. Oke, nah, kayak gitu ya. Oke. Prosesnya seperti itu. Ini kalau boleh tahu nih mau dikirim mana Pak yang ini? Yang ini ke Amerika. Ini ke Amerika sebanyak 570. Ya. Ya. Oke. Wah, panjang banget ya, 570 ke Amerika, baik. Oke. Ini kalau yang udah jadi kayak gini dikeringkannya di berapa lama nih? Ini sekitar 1 harian. 1 harian. Kalau yang Ya, tadi kan 1 kali 24 jam ya. Kalau tadi setengah hari, ini 1 hari ya Pak ya? Nah, setelah ini kan baru setengah jadi nih, belum dibalik ini. Oke. Nah, nanti setelah dibalik, setelah jadi masuk ke drying room. Drying room. Oh, drying roomnya di sini nih. Ya, Wah, pengeringan ya teman-teman. Ya. Oh. drying room, sortir, bagus, nanti baru masuk ke packing. Oh, berarti di sini juga ada sortirnya lagi ya Pak? Ya, sini masih ada sortir. Nanti setelah sortir sini kita pastikan bagus, baru masuk ke nanti sebelah gedung sebelah itu packing. Jadi kita terpisah gedung, memang kita buat ini tak jadi, itu packing, cat dasar ya gitu. Ruangnya tersendiri. Jadi kita nggak campur-campur ya gitu. Oke, baik teman-teman. Ini mungkin suasana di drying room ya, ini masih ada beberapa barang yang sedang dikeringkan ya Pak ya? Oke. Oke, seperti ini. Banyak banget ya. Ini aku lihat ini kayak apa? Ini apa ini Pak? Kalau ini? Ini almari. Oh, ini almari. Kayak apa meja apa ya? Kayak ini loh. Meja almari ya. Kalau kita sebutnya setboard ya. Sideboard. Oke, jadi memang ukurannya segini ya Pak ya, agak kecil. Itu nih juga ekspor Pak. Ekspor ini ya. Oke. Ini juga ekspor teman-teman. Oke, teman-teman. Ini ada banyak banget ya. Aku lihat ada beberapa produk ya dan berbeda-beda ya. Mungkin kalau ini komponen atas ya Pak ya? Ya, ini juga meja ini. Ini meja top bagian atasnya ya? Ya. Oke. Ini kakinya. Oh, ini kakinya ya, baik. Pasangan ini. Oke. Ini juga mau ke ekspor Pak? Ya. Oke. Wah, banyak banget ya teman-teman ya. Oke nih. Nah, kita setelah ini kita ke drying room, kita masuk ke daerah area packing. Oh, packing ya? Ya. Baik, kita sudah masuk ke ruangan pemackingan atau proses ini ya, packing ya, proses packing. Ini untuk proses packingnya kayak gini ya, tidak seberisik di sana ya. Karena ini udah selesai produksi, tinggal packing ya, udah selesai di drying room juga. Ya. Kalau drying room berapa lama Pak? 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam ya setelah cat akhir. Nah, ini yang kemarin kalau yang full assembling itu kayak gitu. Wah, ternyata kartonnya sebesar itu teman-teman. Ini yang belum apa namanya, knockdown ya Pak ya ini? Ya, yang ini yang knockdown tadi. Ini topnya, itu kakinya. Nanti kalau dipacking jadinya itu. Oke, berarti tidak besar juga ya Pak, walaupun knockdown sebesar itu ya teman-teman. Jadi kartonnya pun benar-benar tebel banget ya. Nah, kalau yang ini yang setboard tadi, kita setboard karena berat kita menggunakan palet. Menggunakan palet. Bebis di karton, terus ada paletnya ditali strating pin kayak gitu. Oke.
Gudang barang jadi ya. Ini jadi kayak gudang barang yang udah jadi ya. Sebesar ini teman-teman yang full assemble. Full assemble ya. Ini benar-benar gede banget ini. Ini kayaknya aku juga bisa masuk dalam ya. Jadi memang gede banget ini beneran ini. Aku nggak bohong, ini segede ini ya. Ini kalau kalian benar-benar lihat aslinya, ini baru lihat aku box yang sebesar itu. Ini berapa banyak nih Pak yang udah jadi Pak? Ini sekitar 2 kontaineran. 2 kontainer. Ini ada pengiriman kah Pak? Ya ini mau stuffing. Oke, ini mau pengiriman teman-teman ya. Jadi sebanyak 2 kontainer mau diambil semua. Besar banget ya ini. Ini sebesar ini teman-teman. Ini gede banget loh beneran. Wah. Kardusnya sebesar ini. Jadi untuk memang produk kita ada yang knockdown dan juga full assemble ya teman-teman. Kalau ini apa nih Pak ini? Ini meja. Ini meja ya, meja. Besar banget ya ini beneran segede ini. Gede banget guys, ini gede banget ya. Jadi untuk produk kita besar-besar ya ternyata. Oke. Wah ini oke. Nah ini dari sini ini ke gudang, packing gudang, nanti kita stuffing ke sini ini. Stuffing ke sini. Ini kebetulan kita mau stuffing, ini ada kontainer ini. Ada mau pengiriman ya Pak ya? Iya. Oke, kontainer, ada kontainer yang siap mengirim ya. Ini teman-teman. Pengiriman kali ini kemana Pak yang ini? Yang ini ke Amerika yang ini. Oh yang ini ke Amerika. Nah ini kita kontainer, kita cek sebelum kita muat itu kita cek dulu. Kita kasih alas, kita pastikan kontainer tidak bocor kayak gitu. Oke, berarti yang dipastikan apa aja? Kontainer tidak bocor? Kontainer tidak bocor, kontainer harus bersih alasnya, jangan sampai nanti karton kita rusak. Oh begitu. Oke, berarti memang sudah dipastikan benar-benar karton nggak akan penyok ya? Iya, bahkan kita muatnya aja kita ada sistemnya itu loh. Jadi kita muat nanti stuffingnya, penataan barang sesuai gambar itu. Harus sesuai gambar ya? Benar-benar sampai diperhatikan ya untuk penataan barangnya aja sesuai. Dan ini kontainer besar banget guys ya. Mungkin teman-teman kalau bisa di jalan ketemu 40 feet. Oke, mungkin kalau kalian ketemu kontainer gede-gede di jalan bagian dalamnya kayak gini ya, besar banget. Ini bisa muat berapa nih Pak biasanya kalau yang ini sekitar 30-an kubik ya. 30-an kubik kalau gini ya. Oke, kita menghitungnya dengan kubik ya. Oke, besar banget ya. Jadi memang prosesnya sepanjang itu tadi ya, dari yang di mesin itu mesinnya juga banyak banget. Per komponen ada yang dibor seperti itu ya. Jadi yang diproduksi itu memang per komponen ya Pak. Betul. Piece by piece. Dan itu dipastikan benar loh ya. Dipastikan benar ya Pak. Karena kita kalau knockdown kan satu ketemu satu harus bisa di-assemble. Pas ya Pak ya, betul sekali. Apalagi ini produk yang untuk diekspor teman-teman, benar-benar ke Amerika ya. Yang hari ini pengiriman ke Amerika. Ke Amerika. Ya Pak. Oke Bapak. Oke Pak, makasih ya Pak ya udah ditemenin keliling pabrik. Jadi seperti itu teman-teman, dari tahap pengecatan awal aja ada 2 ya Pak ya. Ada 2, terus habis itu ke pengecatan cat jadi itu ke drying room, proses ke packing, masuk gudang, baru stuffing ya. Baru stuffing atau pengiriman seperti ini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, Ilaina makasih banget yang udah bergabung hari ini. Mungkin next kita juga bakal sering-sering ya Pak buat keliling-keliling pabrik barangkali hari ini. Hari ini kan meja ya Pak. Mungkin kebetulan ini meja semua ya. Oke, mungkin next kita lagi ada bentuk lain ya. Mungkin ada side table atau meja napas atau yang lain. Nakas, nexen ataupun ranjang kayak gitu ada nanti. Ranjang ya Pak. Wah penasaran nih Pak kalau ranjang kayak gimana nih Pak produksinya? Nanti kita produksi. Ranjang ya Pak. Oke, itu ekspor juga Pak? Oke, ekspor juga. Mungkin teman-teman boleh follow yang belum follow kalau penasaran kayak gimana pada saat proses produksi ranjang ya. Habis ini ranjang ya Pak? Oke, mungkin next kita bakal ketemu lagi buat lihat produksi ranjang tuh kayak gimana dari awal di divisi pembahanan, mungkin nanti juga ke mesin finishing ya Pak. Oke. Makasih banyak yang udah bergabung ya di sesi live hari ini, di Happy Weekend juga buat teman-teman ya. Semoga ilmunya yang di-sharing oleh Bapak Darmin dan Bapak Yasid ini bermanfaat buat kita semua. Oke. Nah, itu tadi keseruan kita udah wawancara dengan beberapa divisi, dari divisi pembahanan, kemudian divisi permesinan, dan terakhir divisi finishing yang saat ini aku udah di truk mau siap kirim ya. Mau siap